Nah, untuk yang E ada diagram. Diagram ini berfungsi sebagai pembatas antara kontak pressure camber dan variabel pressure camber. Nah, yang ke F, body. Body merupakan salah satu bagian booster rem yang memiliki fungsi sebagai pelindung komponen-komponen booster rem atau sebagai wadah. Yang G, selang vakum. Selang vakum ini memiliki fungsi untuk menghubungkan camber dengan kevakuman pada intake manifold. Kevakuman ini nantinya akan dimanfaatkan untuk proses melipat gandakan tenaga hasil injakan pedal rem. Yang H, contact pressure camber. Ini berfungsi sebagai ruangan yang berhubungan dengan kevakuman pada intake manifold sebagai selang vakum. Yang I ada variable pressure camber sebagai ruangan yang dapat merubah akibat dari perbedaan tekanan pada kontak pressure camber dan variable pressure camber. Ruangan ini akan bertambah besar apabila pengereman dilakukan. Yang J ada booster piston, berfungsi sebagai aktuator yang akan mendorong membran agar melengkung sehingga ikut mengalahkan diagram spring. Yang K ada resistance mekanis. Nah, komponen ini berfungsi sebagai penghubung antara operating rod dengan push rod. Nah, berikut adalah cara kerja dari sistem booster rem. Nah, ini diagram pada saat pedal rem dilepas. Nah, ini diagram pada saat pedal rem ditekan. Prinsip kerja servo udara. Nah, pneumatik merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan udara yang bergerak keadaan seimbang udara serta syarat keseimbangannya. Kata pneumatik berasal dari kata Yunani pneum yang artinya napas dan udara. Jadi pneumatik berarti udara atau digerakkan oleh udara yang dimanfaatkan. Pneumatik merupakan hukum-hukum aerodinamika yang menentukan keadaan keseimbangan gas uap serta adanya gaya dari luar. Nah, untuk komponen-komponen dan fungsi komponennya. Yang pertama ada kompresor. Kompresor ini berfungsi untuk menekan udara luar yang masuk ke tempat penyimpanan yang disebut air tank, serta untuk menyediakan udara bertekanan yang digunakan bagi media pemindahan tenaga pengereman dari pengemudi. Yang kedua ada air tank. Air tank bertekanan dari kompresor udara akan disimpan di air tank sebagai penyimpanan dari udara. Air tank dilengkapi dengan adrier yang akan menyaring air dan debu yang ikut terbawa udara pada saat dikompresi oleh kompresor. Yang ketiga ada brake camber. Brake camber berfungsi mengubah tenaga angin menjadi tekanan gerak mekanis. Yang keempat ada brake valve. Brake valve ini untuk membuka tutup sebuah aliran udara bertekanan tinggi dari tank ke brake camber. Yang kelima ada brake lining atau kampas rem. Yang keenam ada air hose, berfungsi sebagai saluran untuk mengalir udara bertekanan. Nah, untuk cara kerjanya. Pada saat pedal rem diinjak, maka piston akan mekanisme pada camber akan mendorong plug-gear sehingga membuka saluran menuju brake camber dan menutup relase valve. Pada brake camber, tekanan angin ini diubah menjadi gerak mekanis. Tuas brake camber akan menekan brake lining sehingga terjadi gesekan pada brake lining. Sehingga drum brake akibatnya kendaraan akan diperlambat putarannya atau bahkan berhenti. Nah, pada saat pedal rem dilepas, maka plug-gear akan pada mekanisme brake camber akan terdorong ke atas oleh rotor spring. Akibatnya brake valve tertutup dan release valve terbuka, sehingga tekanan dari air tank dihentikan dan tekanan di dalam brake camber berbalik ke release valve untuk dibuang ke atmosfer. Tekanan di dalam brake camber sama dengan tekanan atmosfer.
Karena bantuan rotor spring, tuas brake camber kembali ke posisi semula. Akibatnya rem kembali menjadi bebas. Nah, ini ada diagnosa kerusakan dan penyebab serta langkah perbaikannya. Yang pertama, kejadian yang sering terjadi pada pedal rem. Yang pertama yaitu pedal rem terasa keras saat diinjak, tetapi pengereman kurang maksimal. Yang kedua, adanya bunyi desis pada udara pada saat mesin mobil dinyalakan, baik pada saat diinjak maupun tidak. Yang ketiga, mesin kendaraan menjadi susah langsam. Biasanya ini terjadi karena kebocoran booster ataupun kebocoran pada intake manifold. Nah, untuk penyebabnya biasanya kebocoran pada selang vakum. Yang kedua, ada kondisi booster rem yang sedang rusak. Yang ketiga, adanya kotoran yang menumpuk sehingga terjadi penyumbatan pada selang vakum booster. Yang selanjutnya, yang keempat, adanya kebocoran pada karet seal booster rem. Yang kelima, bagian tabung angin terisi dengan oli karena ventil blower mengalami kerusakan. Biasanya terjadi pada mobil bermesin diesel. Blower vakum yang ada pada dinamo pengisian mengalami kerusakan, terjadi pada mobil bermesin diesel juga. Nah, ini adalah langkah perbaikannya. Yang pertama, kita harus memeriksa terlebih dahulu kondisi dari booster rem mobil sebelum memulai untuk perbaikannya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, maka pasti akan ditemui masalah yang terjadi pada booster rem. Nah, yang selanjutnya setelah ditemui masalahnya, barulah melepas booster rem dari bodi serta pedal rem. Untuk melepasnya bisa menggunakan obeng. Akan tetapi perlu hati-hati, jangan sampai mengenai bagian karet membran booster. Nah, setelah itu baru dapat kita memeriksa ataupun mengganti part. Bisa ditambal juga kalau karetnya sobek untuk agar kembali seperti karet membran yang layak pakai lagi. Nah, selanjutnya jika semua sudah ditambal dan semua sudah diperiksa, baru lakukan pengujian. Nah, untuk gangguan dari servo udara. Yang pertama, pedal rem ketika diinjak terasa sangat keras. Yang kedua, bunyi desis juga. Yang ketiga, mesin susah langsam. Booster rem atau servo udara rusak. Adanya kebocoran pada selang vakum booster rem. Selang vakum booster rem atau servo tersumbat kotoran. Terjadi kebocoran pada karet seal servo. Tabung angin terisi oli karena ventil blower rusak. Biasanya terjadi pada mesin diesel. Nah, untuk langkah perbaikannya, yang pertama, lakukan pemeriksaan. Jika terjadi kebocoran pada selang, segera perbaiki. Jika terdapat kotoran pada selang vakum, lakukan pembersihan. Jika karet pada servo udara bocor, lakukan penambalan. Jika tidak bisa lagi, lakukan penggantian part baru. Lakukan penggantian ventil blow. Lakukan perbaikan blower vakum jika masih bisa, dan jika rusak parah dilakukan penggantian part. Nah, untuk soal nomor 4 ini ada suspensi. Nama atau komponen suspensi. Yang pertama ada pegas. Pegas ini adalah alat penyerap kejutan yang berasal dari gesekan antara jalanan dengan roda mobil agar jangan diteruskan pada bodi mobil. Atau fungsi dari pegas ini peredam. Terus ada shock absorber. Fungsi dari komponennya adalah untuk meredam oksilasi atau gerak naik turun yang diakibatkan oleh pegas ketika sedang menyerap kejutan. Yang ketiga ada ball joint. Komponen suspensi ini berfungsi untuk menerima beban lateral maupun horizontal.
yang juga berfungsi sebagai sumbu putaran ketika kendaraan tersebut sedang berbelok. Ball joint terdiri dari dua jenis, yaitu lower ball joint dan upper ball joint. Yang keempat ada stabilizer bar. Nah, ini merupakan yang untuk menjaga bodi mobil ketika akan membelok. Nah, ini yang berwarna merah nih. Ini juga. Yang kelima ada bumper. Ada bumper. Nah, ini terdiri dari beberapa komponen lainnya, yaitu bonding serta rebounding bumper yang dipasang untuk melindungi frame, shock absorber, aksel, dan lainnya pada saat pegas dalam kondisi mengkerut dan mengembang di luar dari batas maksimum. Yang enam ada lateral control rod. Adalah salah satu komponen yang terdapat pada suspensi mobil. Komponen ini di setiap kendaraan mobil. Lateral control body control rod ini memiliki tempat pemasangan tersendiri, yaitu berada di antara aksel kendaraan dan dengan bodi kendaraan. Ini ada upper dan lower arm. Yang ke-8 ada strut bar yang fungsinya menahan lower arm agar saat kemiringan pada terjaga dengan baik. Ini ada knuckle arm. Nah, ini langsung ada diagnosa kerusakan dan langkah perbaikannya. Terjadi pitching atau timbul benturan. Yang kedua, melayang atau menarik. Yang ketiga, pegas sudah tidak berfungsi. Yang keempat, tergantung pegas retak. Penggantung pegas retak. Nah, kemungkinan penyebabnya pegas atau spring lemah, komponen suspensi depan atau belakang yang kendor. Pegas patah tidak dapat menerima beban yang berat karena jalan yang tidak rata. Cara mengatasinya diganti atau pegas ditambah atau pegas diganti yang baru. Jika penggantung pegas retak, itu penggantung pegas harus wajib diganti. Terus klaim pegas rusak itu biasanya karena kurang perawatan. Cara memperbaikinya, klaim pegas diganti baru. Nah, ini soal nomor 6 ada penggerak roda depan. Sistem penggerak roda depan pada umumnya digunakan pada mobil-mobil di Indonesia adalah sistem penggerak roda depan. Artinya tenaga yang dihasilkan oleh mesin dihantarkan sistem transmisi ke roda depan. Tenaga yang diterima oleh roda akan membuat roda depan berputar sehingga mobil pun bergerak maju. Tipe mobil yang menggunakan sistem bergerak ini contohnya adalah Honda Jazz, Toyota Yaris, Mazda, Mini Chopper, sedan, dan masih banyak mobil lainnya. Yang B ada penggerak roda belakang. Nah, biasanya ini tenaga yang dihasilkan oleh mesin akan dihantarkan melalui gardan ke roda belakang. Sistem mobil ini banyak desain sederhana, biasanya contohnya itu pada mobil coal diesel, dump truck, carry, dan lain sebagainya. Nah, untuk nomor 7, tuliskan nama dan fungsi komponen dan jenis serta cara membaca kode pada roda. Nah, fungsi komponen roda yang pertama adalah menopang seluruh berat kendaraan. Yang kedua, meredam kejutan timbul karena kondisi permukaan jalan yang tidak rata. Yang ketiga, memindahkan tenaga dari mesin ke permukaan jalan dengan baik agar tidak terjadi slip di antara roda dengan permukaan jalan, maka kontak ban dengan jalan harus baik. Yang keempat, memindahkan tenaga pengereman ke permukaan jalan. Yang kelima, membuat sistem kemudi dapat berfungsi dengan baik saat dibelokkan ke kiri dan ke kanan. Roda kendaraan terdiri dari dua bagian utama, ban dan pelek. Ban merupakan bagian dari roda kendaraan yang langsung bersinggungan dengan permukaan jalan. Nah, untuk
cara membaca kode dan pada ban. Nah, mungkin bisa dilihat di sini ada ukuran bannya. 175 menunjukkan kode lebar telapak ban menggunakan satuan milimeter. Jadi bukan diameter ban. Semakin besar kode angkanya, maka kian besar telapaknya. 70 menandakan kode tinggi ban dalam satuan persen. Persen dari telapak ban. Mudahnya, tinggi dan maksud bisa Anda cermati mulai dari bibir pelak sampai telapak ban menempel ke permukaan aspal. Jadi semakin kecil angkanya, semisal 50, maka jarak telapak ban dengan bibir pelak kian dekat. Selanjutnya R menunjukkan kode distribusi ban radial. Nah, terus ada 13 merupakan kode diameter dari pelak yang sesuai. Ada 82 itu memiliki beban maksimum yang bisa ditopang setiap ban. Semakin besar, begitu sebaliknya juga. Ada yang sampai 475. Kemudian H melambangkan kode batas kecepatan maksimum yang dicapai ban. Nah, untuk yang soal ke-8, macam-macam kerusakan pada ban dan penyebabnya. Ban aus atau tidak rata. Nah, ban aus yang tidak rata ini biasanya penyebabnya itu tekanan angin yang lebih atau kurang pada ban. Sporing yang tidak pas sehingga suspensi atau kaki-kaki tidak bisa bekerja dengan baik. Karena itu kita mencegahnya harus memastikan tekanan angin ban sesuai dengan standarnya. Dan jangan lupa untuk melakukan sporing atau menyimbangkan kedudukan roda secara rutin. Ada spot wear atau jenis kerusakan yang disebut spot wear. Ini kerusakan ditandai dengan permukaan ban yang rusak bagian tertentu. Nah, biasanya ini penyebabnya terjadi karena adanya rem mendadak. Terus yang ketiga ada trench coat penetration. Nah, ini terjadi karena ban motor tidak sengaja melindas benda tajam. Karena disebabkan oleh benda tajam, namun perlu menghindari atau berhati-hati saat melintas. Ini biasanya ya karena terbentur dengan benda tajam, biasanya bannya rusak. Yang keempat, cut burst. Kerusakan di sini memang yang paling parah, maka sudah tidak bisa lagi digunakan. Akibat ban melindas benda tajam atau tekanannya yang terlalu tinggi. Maka hal dengan kerusakan pada poin sebelumnya untuk menghindari cut burst yaitu berhati-hati. Yang kelima ada thread chipping. Nah, ini kondisi ban rusak seperti ini karena kondisi jalan yang tajam dan kasar. Berarti sama yang kayak yang nomor 4 tadi, cut burst. Nah, untuk perawatannya, yang pertama itu ada rutin membersihkan ban. Kotoran, debu, dan pasir membuat ban lebih mudah bocor dan juga pecah. Rutin membersihkan ban adalah menjadi cara tepat untuk yang dilakukan memperpanjang usia dari pemakaian. Yang kedua ada rutin cek tekanan angin ban. Tekanan angin ini sangat berpengaruh dengan kondisi ban yang bisa menyebabkan kebocoran atau ban botak pada roda. Yang ketiga itu menghindari parkir di bawah terik matahari. Nah, pemuaian dari sinar matahari bisa membuat ban mudah pecah. Cobalah untuk parkir di tempat yang lebih teduh untuk menghindari sengatan matahari pada ban. Nah, mungkin hanya sekian dari hasil UAS ujian akhir semester kemudi rem dan suspensi Universitas Negeri Padang
Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.